Bayangkan kamu berjalan di hutan. Bukan hutan yang kamu kenal. Tidak ada jalan setapak, tidak ada suara kendaraan di kejauhan. Tidak ada sinyal. Hanya pohon, angin, dan suara kakimu sendiri di atas daun kering. Dan kemudian, kamu berhenti. Di balik pohon, sekitar 20 meter dari tempatmu berdiri, ada sesuatu yang berdiri dengan dua kaki. Tubuhnya lebih besar dari tubuhmu. Bahunya lebih lebar. Tengkoraknya berbeda. Dahi yang miring ke belakang, alis yang menonjol, rahang yang lebih kuat dari rahang siapapun yang pernah kamu lihat. Dia juga berhenti. Dia juga melihat ke arahmu. Dan tidak satu pun dari kalian tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena tidak pernah ada aturan untuk momen ini. 40.000 tahun lalu, Homo sapiens, manusia modern, nenek moyang langsungmu, pertama kali bergerak keluar dari Afrika dan masuk ke Eropa dan Asia Barat. Dan di sana, mereka menemukan bahwa benua itu sudah dihuni. Bukan oleh hewan, bukan oleh monster, oleh manusia lain. Neanderthal sudah tinggal di Eropa selama lebih dari 300.000 tahun sebelum kita datang. Mereka bukan primitif dalam cara yang selama ini kita bayangkan. Mereka membuat alat dari batu dengan teknik yang kompleks. Mereka menguburkan orang mati mereka, kadang dengan bunga, kadang dengan makanan dan senjata. Seolah mereka percaya ada kehidupan setelah kematian. Mereka merawat anggota kelompok yang terluka dan sakit, bahkan yang tidak bisa berburu lagi. Di Gua Shanidar di Irak, ditemukan kerangka Neandertal laki-laki yang hidup sampai usia lanjut meskipun lengan kanannya diamputasi, salah satu matanya buta, dan kakinya cacat. Dia tidak bisa berburu, dia tidak bisa berperang, tapi kelompoknya memberinya makan selama bertahun-tahun. Makhluk yang tidak merawat yang lemah tidak melakukan itu. Jadi ketika Homo sapiens pertama kali memandang Neandertal di antara pepohonan Eropa puluhan ribu tahun lalu, mereka tidak sedang melihat hewan. Mereka sedang melihat sesuatu yang sangat dekat dengan diri mereka sendiri. Dan itulah yang membuat segalanya menjadi rumit. Selama bertahun-tahun, cerita resminya sederhana. Homo sapiens datang, Neandertal kalah bersaing. Neandertal punah. Cerita yang bersih, cerita yang nyaman, cerita yang menempatkan kita sebagai pemenang yang efisien. Tapi kemudian, pada 2010, seorang ilmuwan bernama Svante Pääbo di Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dia mengekstrak dan memetakan DNA lengkap dari tulang Neandertal yang berusia 38.000 tahun. Dan apa yang dia temukan menghancurkan seluruh narasi itu. Kamu, jika kamu keturunan Eropa atau Asia, membawa antara 1-4% DNA Neandertal di dalam setiap sel tubuhmu. Bukan kontaminasi, bukan kesalahan laboratorium. DNA itu ada di sana karena nenek moyangmu dan Neandertal pernah memiliki anak bersama. Mereka tidak hanya bertemu, mereka bersatu. Tapi inilah yang tidak pernah ada di buku pelajaran. Perkawinan silang antara dua spesies manusia itu bukan sesuatu yang terjadi sekali di satu tempat oleh dua orang yang kebetulan saling tertarik. Pabo dan timnya menganalisis DNA dari ribuan spesimen di seluruh dunia. Dan pola yang muncul menunjukkan bahwa pertemuan dan percampuran antara Homo sapiens dan Neanderthal terjadi setidaknya selama 5.000 tahun. 5.000 tahun pertemuan. 5.000 tahun hidup berdampingan dengan makhluk yang cukup mirip untuk bisa memiliki keturunan bersama, tapi cukup berbeda untuk tidak pernah dianggap sama. Bayangkan kompleksitasnya. Bayangkan kebingungannya. Bayangkan apa yang harus dirasakan oleh otak manusia ketika berhadapan dengan seseorang yang hampir sepertimu, tapi tidak cukup. Dan kemudian bayangkan apa yang terjadi pada anak-anak yang lahir dari pertemuan itu. Kita tidak tahu bagaimana Homo sapiens memperlakukan anak-anak campuran itu. Tapi kita tahu beberapa hal. Pertama, DNA Neandertal yang tersisa dalam tubuh manusia modern bukan tersebar merata. Beberapa gen Neandertal dipertahankan.
Beberapa dihilangkan secara selektif seiring generasi. Gen yang dipertahankan sebagian besar berhubungan dengan sistem imun, kemampuan untuk melawan penyakit yang belum pernah ditemui Homo sapiens sebelum masuk ke Eropa. Neandertal yang sudah 300.000 tahun tinggal di sana sudah membangun pertahanan biologis terhadap patogen lokal. Dan dengan kawin silang, Homo sapiens mendapatkan akses ke pertahanan itu. Dalam banyak hal, Neandertal menyelamatkan kita dari kepunahan yang mungkin terjadi karena penyakit asing. Kita membawa warisan mereka di dalam darah kita, dan kita menggunakannya setiap kali sistem imun kita melawan infeksi. Tapi gen lain dihilangkan, terutama gen yang berhubungan dengan reproduksi dan fertilitas. Artinya, ada kemungkinan bahwa anak laki-laki dari perkawinan silang itu mengalami masalah fertilitas. Secara biologis, dua spesies yang terlalu jauh berbeda menghasilkan keturunan yang kurang subur, seperti persilangan kuda dan keledai yang menghasilkan bagal yang mandul. Mungkin itulah salah satu alasan DNA Neandertal tidak lebih dari 4% dalam tubuh kita hari ini. Bukan karena pertemuan itu jarang terjadi, tapi karena banyak garis keturunan campuran itu berhenti di generasi pertama atau kedua. Mereka hidup, tapi tidak bisa melanjutkan. Dan kemudian Neandertal hilang. Antara 40.000 dan 30.000 tahun lalu, dalam rentang waktu yang secara geologis sangat singkat, Neandertal lenyap dari catatan fosil. Tidak ada yang tahu persis kenapa. Beberapa teori mengatakan Homo sapiens membunuh mereka. Ada bukti kekerasan antar spesies. Tulang Neandertal dengan luka yang konsisten dengan serangan manusia modern. Tapi tidak cukup untuk menjelaskan kepunahan total. Beberapa teori mengatakan perubahan iklim. Sekitar 40.000 tahun lalu, Eropa memasuki periode pendinginan yang ekstrim. Populasi Neandertal yang sudah kecil mungkin tidak bisa bertahan. Teori yang semakin banyak didukung data adalah sesuatu yang lebih halus dan lebih mengerikan. Kita mengasimilasi mereka. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan angka. Homo sapiens datang dalam gelombang yang lebih besar. Mereka bereproduksi lebih cepat. Kelompok mereka lebih besar. Dan setiap generasi, perbandingan antara Homo sapiens murni dan Neandertal bergeser sedikit demi sedikit. Neandertal tidak dibunuh. Mereka dilarutkan. Identitas mereka, tubuh mereka, cara mereka melihat dunia. Semuanya perlahan diserap ke dalam arus yang lebih besar. Sampai tidak ada lagi yang tersisa dari mereka sebagai kelompok yang berdiri sendiri. Hanya 1-4%. Jejak yang hampir tidak terlihat dari 300.000 tahun keberadaan. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih menggelisahkan dari semua ini. Apa yang mereka rasakan? Bukan Homo sapiens, tapi Neandertal. Mereka punya otak yang volume rata-ratanya sedikit lebih besar dari otak kita. Mereka punya emosi. Kita tahu ini dari cara mereka merawat anggota kelompok yang sakit, dari cara mereka menguburkan orang mati. Mereka punya ritual. Mereka punya ikatan sosial. Apakah mereka sadar bahwa mereka sedang hilang? Apakah ada Neandertal yang berdiri di pinggir perkampungannya, melihat gelombang makhluk asing yang semakin banyak, dan merasakan sesuatu yang kita hari ini sebut sebagai ketakutan eksistensial? Apakah ada yang mencoba melawan? Apakah ada yang memilih bergabung? Apakah ada yang hanya menunggu? Kita tidak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah bahwa suatu malam, di suatu tempat di Eropa atau Asia Barat, Neandertal terakhir menutup matanya. Dan tidak ada lagi yang seperti dia di bumi ini. Taibo mendapat Nobel pada 2022 untuk penelitian ini. Dalam pidatonya, dia mengatakan sesuatu yang sederhana tapi berat. Kita bukan satu-satunya manusia yang pernah ada. Kita hanya satu-satunya yang tersisa. Dan cara kita tersisa bukan dengan menjadi sepenuhnya berbeda, tapi dengan menyerap sedikit dari yang lain ke dalam diri kita. Sesuatu yang penting tentang bagaimana kita seharusnya melihat perbedaan hari ini. Tidak ada manusia murni. Tidak pernah ada.
Kita adalah hasil dari pertemuan, dari kebingungan, dari momen-momen di hutan puluhan ribu tahun lalu ketika dua makhluk yang hampir sama berdiri saling memandang dan tidak tahu apa aturannya. Dan mereka memilih untuk tidak berpaling. Setidaknya kadang-kadang. Setidaknya cukup sering untuk mewariskan sesuatu kepada kita. Pertanyaannya bukan apa yang terjadi ketika dua spesies manusia bertemu untuk pertama kali. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu lakukan dengan warisan pertemuan itu? Karena warisan itu ada di dalam dirimu, dalam setiap sel, dalam setiap nafas. Dari makhluk yang tidak pernah tahu namanya sendiri, yang tidak meninggalkan tulisan, yang tidak meninggalkan cerita. Hanya tulang dan sedikit DNA. Dan rasa dingin yang kadang-kadang kamu rasakan tanpa alasan yang jelas di malam yang harusnya biasa saja.